Selamat menonton kembali di channel saya, dan saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung bagi yang baru menemukan channel saya di YouTube. Pada video kali ini saya akan mengenalkan salah satu indikator yang sering saya gunakan dalam menganalisa saham secara teknikal. Jadi apa itu indikatornya? Sebelumnya kita intro dulu. Sebelum kita masuk video, kalau channel ini bermanfaat, Bapak dan Ibu dan teman-teman bisa klik tombol berlangganan dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Baik, kita mulai saja ke video. Jadi yang saya akan perkenalkan pada video ini adalah indikator moving average, dan juga akan saya jelaskan apa itu moving average, yang kedua apa jenis moving average, dan yang ketiga bagaimana cara penggunaannya atau cara melihat tren yang dibuat oleh indikator, dan juga cara untuk membeli, menjual, ataupun bahkan menghold sahamnya. Nah, langsung saja kita yang ke penjelasan pertama tentang apa itu moving average. Moving average adalah indikator dalam analisa teknikal yang dibuat dengan menghitung rata-rata pergerakan harga sebelumnya, sehingga dapat membantu para trader untuk mengidentifikasi tren, arah tren, dan juga menemukan sinyal beli atau jual saham yang sedang dianalisa. Nah, seperti itu tentang yang dimaksud dengan moving average. Yang kedua, kita langsung saja masuk ke jenis-jenis moving average. Yang pertama itu ada simple moving average, yang kedua ada exponential moving average. Nah, ini dua yang sering digunakan oleh para trader untuk dalam menganalisa teknikal. Yang ketiga juga ada rasanya, kalau nggak salah, weak moving average. Itu lebih dalam lagi, lebih halus lagi dalam pembobotannya, maksudnya pembobotan harganya. Jadi yang pada video kali ini saya hanya membahas tentang simple moving average. Indikatornya tuh hampir sama juga dengan eksponensial, tapi saya lebih cocok dengan simple moving average. Jadi yang saya akan bahas pada video ini adalah simple moving average. Nah, yang untuk eksponensial bisa teman-teman atau Bapak Ibu cari juga di Google, dan kalau ada waktu nanti saya juga jelaskan untuk eksponensial. Kurang lebih sama, cuman beda harganya aja. Jadi yang ketiga, langsung saja kita ke contoh moving average. Nah, yang seperti yang ada di layar ini, MA20 atau moving average 20. Ini yang MA ya, yang simple, bukan yang EMA. Kalau EMA itu exponential moving average. Jadi yang ini yang MA saja tanpa E. Jadi ini ada MA20, yaitu harga rata-rata dalam 20 hari. Jadi kalau dihitung itu dalam 1 bulan. Yang kedua adalah moving average 60, harga rata-rata dalam 60 hari. Dan yang terakhir moving average 200, harga rata-rata dalam 200 hari. Nah, langsung saja kita ke video bagaimana cara penggunaan dan bagaimana cara melihat tren atau sinyal dijual, beli, atau di hold oleh Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi kita langsung lihat ini cara penggunaannya. Saja ke indikator, lah dipilih indikator moving average. Nah, di sini kan ada moving average biasa, simple, channel, dan eksponensial atau weak. Jadi ini channel saya juga kurang tahu, tapi yang biasanya saya gunakan ini yang simple aja, moving average simple, yang saya rasa sudah cukup untuk saya dalam menganalisa secara teknikal, hanya untuk membantu mengambil keputusan untuk saham yang saya amati, seperti itu.
Nah, langsung saja ini saya buat ada MA20 dengan warna biru dan juga MA60 dengan warna kuning. Nah, jadi bagaimana cara melihat arah chart atau arah harga saham dengan menggunakan moving average? Jadi bisa terlihat kalau harga saham di bawah moving average dua-duanya, misalnya di bawah MA20 dan MA60, berarti itu harga saham akan downtrend. Bisa terlihat setelah dia breakdown dari dua garis moving average, sahamnya turun dalam dan mencoba untuk breakout, tapi dia gagal, dan coba lagi breakout, dia gagal, coba lagi, dan akhirnya dia mencoba dan akhirnya breakout beneran, nggak false breakout. Tapi kalau yang ini bisa dikatakan bukan false breakout ya, karena dia nggak pernah tutup di atas garis MA nya nih. Jadi belum bisa dikatakan ini false breakout, cuman dia breakout aja tapi tetap di bawah tutup. Kecuali kalau bilang dikatakan false breakout itu contohnya seperti ini ya. Nah, seperti ini contoh kalau ini saham false breakout. Setelah dia turun breakdown, ini dia tutup di bawah EMA, di bawah moving average 20, tapi kemudian di hari berikutnya dia mantul lagi. Bisa dikatakan ini false breakdown, false karena di hari besoknya dia naik, dan coba dia naik lagi besoknya, dan ternyata setelah 2 candle dia naik, dia kembali turun. Ya, ini bisa dikatakan false breakout. Kalau tadinya sebelumnya false breakdown, setelah dia membuat false breakdown, dia kembali membuat false breakout. Setelah 2 candle dia naik, ternyata dia breakdown dan terkonfirmasi downtrend sampai sini, dan terlihat dia tidak mampu lagi naik. Dan ini terlihat juga, bisa lihat dia false 2 candle di bawah garis MA20, tapi kemudian dia mantul lagi. Ya, seperti itulah kalau yang dinyatakan fase ataupun konfirmasi breakout. Nah, seperti ini kan udah terlihat dia setelah breakout, ternyata dia langsung rally naik dan membreakout lagi MA60, dan harga hari ini masih di atas MA20 dan MA60, berarti potensi BBRI bisa sideways dan mengarah ke uptrend selama bertahan di atas garis MA60 dan MA20. Nah, kalau mau dilihat bagaimana melihat potensi kalau saham ini akan uptrend, bisa dikatakan uptrend dengan cara melihat bila moving average yang nilainya kecil itu membreakout ke atas atau memotong garis moving average yang besar ke arah atas, bukan ke arah bawah. Nah, ini kan moving average 20 warna biru, setelah dia memotong garis moving average yang besar yang 60, dia arahnya ke bawah dan terkonfirmasi downtrend. Apabila moving average yang kecil yang nilainya 20 ini memotong ke atas garis moving average 60, potensi arahnya menuju uptrend seperti itu. Dan terlihat juga BBRI sudah di bottom, dan pas di bottom moving average 20 memotong moving average 60, berarti potensi besar BBRI mengarah ke atas 3400. Kalau ada pertanyaan Bapak, Ibu, dan teman-teman bagaimana cara mengaplikasikan moving average dalam trading plan, nah ini saya kasih contoh. Misalnya di saham BBRI saat dia breakout moving average 20 ini bisa kita buy karena dia tutup di atas moving average 20. BBRI tutupnya di atas
di 2630. Nah, di keesokan harinya bisa buy di 2630 di harga open, atau satu tick di atas harga open atau di 2640. Jadi saat kita buy di 2640, langsung ternyata ini saham langsung naik dan tidak terjadi false breakout, dan dia terus naik sampai tertingginya di 3290. Itu cukup lumayan. Dari 2650 take profit di 3180. Nah, seperti itu cara untuk plan buy. Ini plan buy-nya, dan jadi bikin titik cut loss-nya di mana? Titik cut loss-nya di bawah moving average 20, misalnya di 2500. Saat kita buy di 2640, kita cut loss-nya di 2540 atau di 2490. Bikin aja titik cut loss, karena siapa tahu BBRI ternyata false, dan ternyata tidak false dan terus naik. Seperti itu untuk penggunaannya. Jadi Bapak Ibu ada teman-teman yang baru pernah melihat atau menggunakan moving average, semoga ini penjelasan bisa dipahami ya. Kalau ada yang mau dikoreksi ataupun mau ditanyakan lebih dalam, bisa tanyakan di kolom komentar. Dan kalau yang mau ada dikoreksi tentang penjelasan saya, atau yang mau menambahkan apa itu tentang dalam penggunaan moving average, bisa juga tulis di komen untuk menambah wawasan para trader pemula ataupun yang baru mengetahui dalam penggunaan moving average. Bisa tulis di komen, dan terima kasih.